RX 6750 XT. Kira-kira CPU seperti apa yang nggak bottleneck sama GPU ini ya? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Bottleneck. Sebenarnya seberapa penting sih bottleneck ini saat kita mau merakit sebuah PC? Nah, ini yang menarik karena secara naluri para perakit PC itu sebenarnya udah punya sense gitu ya untuk ngerakit PC yang balance. Jadi tanpa punya pengetahuan yang banyak tentang bottleneck, biasanya kita akan membuat racikan PC yang make sense. Dari baca-baca spek yang ada di Google gitu ya, lihat-lihat di Tokopedia, itu biasanya kita akan mencari spek yang ya masih masuk akal dengan budget kita. Ibaratnya kalau kamu punya duit yang cukup untuk beli RX 6900 XT misalkan, tapi PC kamu masih pakai Ryzen 3200. Kayaknya nggak mungkin kalau kamu langsung memutuskan untuk ya udahlah beli aja GPU yang mahal gitu ya. Walaupun PC-nya masih PC kentang. Nggak, biasanya yang akan kamu lakukan adalah ya udah cari yang balance. PC lamanya dijual, diganti dengan yang lebih bagusan, baru nanti GPU-nya akan menyesuaikan dengan sisa budget yang ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal permasalahannya saat ini pemilihan hardware jadi yang tersedia di pasaran itu udah banyak banget jenis dan kelasnya. Dari GPU-nya aja kita udah dikasih lumayan bingung nih. Dari 6500 XT, terus ada lagi 6600, RX 6600, terus ada RX 6600 XT, RX 6650 XT, RX 6700. Banyak banget. Belum CPU-nya juga sama. Nah, kira-kira kelas mana yang perlu kita beli biar nggak saling timpang, jadi biar performance-nya bisa balance. Sebenarnya untuk mencari racikan PC yang pas gitu ya, itu nggak terlalu sulit. Jadi kita nggak perlu tahu knowledge tentang masing-masing produknya, kita nggak perlu tahu detail performance masing-masing kelas itu seperti apa. Yang perlu kita tahu hanya pembagian kelasnya doang. Jadi di sini saya menggolongkan hardware itu menjadi 3 kategori, low, mid, sama high. Kita boleh tambahin N di belakangnya, low end, mid end, high end gitu ya. Nggak CPU, nggak GPU, semuanya saya bagi 3. Dan ini akan menjadi acuan saya untuk menentukan kira-kira yang mana pantesnya dipasangin sama yang mana. Sebelum kita lanjutin, saya tekankan dulu bahwa ini adalah pembagian kelas hardware menurut saya pribadi. Jadi kalau kamu punya pembagian yang berbeda, ya silakan aja. Ini saya buat hanya untuk mempermudah aja buat kamu yang mungkin masih bingung untuk menentukan mau beli hardware yang mana. Jadi contohnya nih, kalau untuk kelas CPU Ryzen gitu ya, itu kalau dibagi low, mid, end, berarti low-nya itu adalah Ryzen 3 ke bawah. Kemudian untuk mid-nya buat saya adalah Ryzen 5. Sedangkan untuk yang high end adalah Ryzen 7 dan ke atas. Tapi di sini kita dikasih tantangan lagi nih, bahwa ternyata setiap kelas tadi Ryzen 3 579 itu ternyata ada generasinya. Ada yang generasi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang kan udah Ryzen 5000 gitu ya. Nah, kira-kira mana yang harus kita perhatikan? Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian untuk GPU juga sama. Jadi dari pabrikan itu udah ngeluarin sesuai dengan kelasnya masing-masing. Yang sayangnya untuk Radeon skema penamaannya itu biasanya bikin pusing gitu ya. Jadi skema generasi yang dulu itu berbeda dengan generasi selanjutnya, dan waktu pindah generasi beda lagi. Termasuk contohnya yang beberapa tahun lalu itu ada yang pakai seri R7, R9 di depannya, terus tiba-tiba berubah jadi RX 470, terus naik jadi RX 580, habis itu jadi Vega, terus habis itu naik jadi RX 5000. Nah, yang mana yang mau dipakai? Untuk video ini saya pakai skema penamaan dari yang seri terakhir aja, seri 6000, yang sepertinya udah mengikuti skema yang urutannya lebih gampang untuk dipahami. Dan di sini masih sama seperti CPU, saya golongkan GPU ini menjadi 3 kelas, low, mid, sama high, di mana yang low itu adalah seri yang belakangnya itu 500 dan ke bawah. Jadi RX 6500, 6400. Kemudian untuk kelas menengah adalah yang serinya di belakangnya ada 600 dan 700. Jadi dari 6600 biasa, 6600 XT termasuk
termasuk yang ini adalah 6750 XT. Ini termasuk kelas menengah menurut saya pribadi. Kemudian untuk kelas atasnya berarti yang belakangnya 800 dan ke atas. Jadi 6800 sampai 6900 dan 6950 XT gitu kali ya. Nah, sekarang kita udah tahu pembagian kelasnya. Dari sini aja udah terlihat gampang untuk menentukan kita harus beli kombinasi yang mana. Rumusnya simple banget bahwa kalau kamu beli CPU yang low end berarti ya kamu pasangin sama GPU low end. Kalau nggak mau GPU-nya tertahan oleh CPU yang nggak sanggup memproses grafis secepat GPU. Jadi yang ada di sini ini adalah Gigabyte Aorus RX 6750 XT. Dia punya memori 12 GB GDDR6 sama seperti 6750 XT yang lain. Kemudian dia juga di sini tertulis untuk 1440 QHD gaming, dimana kalau kita dalam gaming itu berarti semakin rendah resolusi itu kerja CPU akan semakin berat. Nah 1440 kalau sekarang nggak bisa dibilang resolusi tinggi, dia termasuk resolusi yang biasa-biasa aja karena sekarang ada 4K dan 8K gitu kan. Jadi untuk RX 6750 XT ini kalau dari skema yang udah saya buat tadi berarti dia paling cocok disandingkan dengan CPU dari kelas menengah juga yang berarti adalah Ryzen 5 dari generasi yang sama. Jadi ini adalah generasi terakhir dan Ryzen 5-nya kita ambil dari generasi terakhir juga di saat dia dirilis. Berarti Ryzen 5 5600X yang saya jadikan pasangan di sini. Dan hal yang sama semisal kalau kamu pengen ngerakit PC dengan menggunakan RX 6900 XT, berarti pantasnya kamu pakai CPU kelas atas juga. Karena tadi ada 68 dan ada 69 dan Ryzen-nya sendiri ada Ryzen 7 dan ada Ryzen 9. Kalau GPU-nya pakai 6900 XT, berarti CPU-nya paling nggak pakai Ryzen 9. Udah simple gitu doang. Tapi pada prakteknya nggak semua orang bisa ngerakit PC dengan hardware baru semuanya. Karena banyak di antara kita yang pengen hanya sekedar upgrade doang. CPU-nya udah pakai yang lama tinggal upgrade GPU. Atau sebaliknya GPU-nya udah lumayan powerful tapi CPU-nya masih yang lama dan pengen di-upgrade. Kira-kira harus kemana upgrade-nya kalau nggak ke generasi terbaru? Apakah bisa kita mengcombine hardware dari generasi yang berbeda? Tentu bisa. Tinggal gimana cara milihnya. Bottleneck ini sangat penting. Karena kalau sampai kamu beli GPU yang powerful gitu ya, tapi ternyata CPU-nya nggak sanggup mengimbangi, maka bisa jadi GPU-nya nanti kerjanya nggak maksimal. Jadi misalkan dia hanya bisa kerja di angka 70% doang. Ini sayang banget, karena daripada kamu beli GPU mahal yang hanya bisa jalan 70%, akan lebih bagus kalau budgetnya kamu kurangin, terus kamu beli GPU yang memang dari kelas di bawahnya, yang memang secara performance setara dengan 70%-nya GPU yang kenceng tadi. Jadi kamu bisa dapat performance yang sama dengan uang yang lebih sedikit. Nah, terus gimana caranya kalau tadi kita mau mengkombinasikan hardware dari generasi yang berbeda? Caranya hampir mirip, kita tinggal cari aja GPU atau CPU yang dirilis di saat yang hampir bersamaan dan kita langsung pilih lagi berdasarkan kelasnya. Apakah dia masuk low, mid, atau yang high? Contohnya, kamu pakai Ryzen 5 3600X yang dirilis menjelang akhir tahun 2019 kalau nggak salah. Yang saat itu Radeon di saat yang hampir bersamaan juga merilis RX 5700 XT. Di mana waktu itu 5700 XT adalah kelas tertinggi yang dimiliki oleh Radeon. Jadi di tahun 2019 itu kalau kita mau ngerakit PC kelas menengah yang menggunakan Ryzen 5 3600X, maka pasangan GPU yang pas waktu itu adalah RX 5600 XT. Dan kalau kamu pengen mengupgrade GPU-nya untuk bisa mendapatkan penambahan performance tapi nggak pengen terlalu bottleneck, maka yang harus kamu cari adalah GPU yang punya peningkatan performance nggak terlalu jauh dari 5600 XT. Dan dalam hal ini pilihan akan jatuh ke RX 6600 XT. Kalau kamu tergiur untuk beli kelas di atasnya, misalkan pengen beli 6700 atau mungkin malah ini 6750 XT, berarti idealnya kamu juga perlu untuk mengupgrade CPU-nya ke kelas dan generasi yang sama, di mana berarti adalah Ryzen 5 5600X, biar tidak terjadi bottleneck. Nah, sekarang moment of truth. Saya pengen ngecek sendiri apakah benar pasangan Ryzen 5 5600X tadi adalah pasangan yang pas untuk Gigabyte Aorus RX 6750 XT ini. Kalau kita bicara bottleneck ada di CPU, berarti artinya kalau CPU-nya di-upgrade,
performance-nya nggak akan nambah. Atau semisal nambahnya dikit banget. Artinya berarti si CPU-nya udah sanggup untuk menghandle GPU yang ini gitu ya. Nah, di sini saya akan bandingin Ryzen 5 5600X dengan RX 6750 XT ini dibandingkan dengan CPU-nya saya upgrade ke Ryzen 7 5800X 3D. Dan langsung kita lihat hasilnya seperti apa. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning Yap, itu tadi hasil dari pengujian bottleneck yang ternyata terbukti bahwa mengupgrade Ryzen 5 5600X ke Ryzen 7 5800X 3D dengan Radeon RX 6750 XT ini tidak menghasilkan peningkatan performance yang terasa gitu ya. Tapi tentu saja hal ini tidak mutlak. Karena kalau kita bicara bottleneck itu bukan hanya berhubungan dengan hardware-nya tapi juga berhubungan dengan software-nya. Setiap software, setiap aplikasi akan memanfaatkan hardware dengan cara yang berbeda. Dan ini udah sering banget saya sebutin di hampir semua video pengetesan gitu ya. Termasuk kalau kita bicara game juga sama. Game itu ada yang membutuhkan GPU power yang kencang, ada juga yang membutuhkan CPU. Dan mungkin kebetulan game yang saya tes ini adalah yang GPU bound. Jadi kalau kamu punya game yang CPU bound, hasilnya mungkin akan sedikit berbeda dan berarti hasil tes ini nggak bisa diaplikasikan untuk keperluan kamu. Tapi kalau hanya menyambungkan antara teori bottleneck dan juga kebutuhan secara general, gaming secara general gitu ya, ternyata rumus untuk menggabungkan antara hardware kelas rendah, CPU rendah dengan GPU rendah, CPU tengah dengan GPU tengah, itu ternyata masih bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Dan satu hal lagi yang harus kamu selalu pahami adalah bahwa bottleneck itu akan selalu ada. Mau kombinasinya seperti apa, bottlenecknya akan selalu ada. Bottleneck itu artinya adalah kalau sampai ada part yang menjadi bottleneck, itu dia di-upgrade, maka performance-nya akan meningkat. Dan peningkatannya lumayan bisa kita rasakan. Itu namanya berarti kita udah bisa mengangkat bottleneck-nya. Jadi kalau misalkan nih tadi CPU-nya diganti dan ternyata performance-nya meningkat lumayan drastis, berarti CPU yang menjadi bottleneck. Dan dalam kasus ini karena kita lihat upgrade CPU nggak membawa peningkatan yang signifikan, berarti bottleneck saat ini terjadi pada GPU-nya. Dan ini pasti akan terbukti karena kalau kita upgrade si RX 6750 XT ini ke kelas yang lebih tinggi, performance-nya pasti bakal terdongkrak lagi. Jadi di sistem yang udah kita anggap balance seperti ini, ternyata bottleneck ada di GPU-nya. Dan nanti kalau GPU-nya di-upgrade, berarti CPU-nya jadi bottleneck, CPU harus ikut di-upgrade. Terus nanti siklusnya akan begitu seterusnya dan nggak akan pernah ada habisnya. Jadi bottleneck memang penting, tapi nggak usah terlalu dipusingin. Dan untuk bisa nggak usah memusingkan itu, berarti kamu dari awal udah harus bisa membangun sistem yang memang balance. Jangan terlalu timpang, terutama untuk yang cross generation gitu ya. Dan kalau memang harus terpaksa ngerakit PC yang mengkombinasikan beberapa generasi, kuncinya tadi udah saya sebutin bahwa kita harus mencari GPU atau CPU apa yang waktu itu rilis di saat yang bersamaan, kemudian dia masuk ke kelas yang mana, kemudian kalau kita bandingkan dengan hardware yang sekarang, berarti dia ada di kelas yang mana. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau masih bingung, kamu bisa tonton lagi video ini, tapi kalau masih bingung juga, ya udah mendingan tanya langsung sama tokonya, tolong bikinin PC rakitan yang nggak bottleneck.